Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Yusuf dan Ibu Lili selaku dosen pengampu termodinamika sistem hayati dan juga untuk teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 termodinamika sistem hayati akan membahas atau menjelaskan hasil kajian kita yaitu tentang analisis pengaruh kandungan NiO dan suhu pada kesuburan tanah di area revegetasi lahan pasca tambang berbasis energi bebas Gibbs. Nah, untuk kelompok 9 sendiri terdapat Muhammad Fahmi Fasya dengan NIM 1052240, lalu ada Fikri Arya dengan NIM 1052249, lalu ada Yonatan Satya dengan NIM 1052258, dan juga saya sendiri Zulal Z dengan NIM 1052262. Berikut merupakan pendahuluan dari bahasan kita, yaitu ada energi bebas Gibbs, lalu ada pengaruh kandungan NiO dan suhu pada kesuburan tanah pada area revegetasi, dan juga yang terakhir itu ada membahas contoh penerapan konsep energi bebas Gibbs dalam konteks reaksi mineral NiO dan juga suhu pada permukaan tanah di area revegetasi lahan pasca tambang. Energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs yang sudah kita ketahui yaitu rumusnya delta G sama dengan delta H minus T delta S, atau kenaikan entalpi dikurangi suhu kali kenaikan entropi. Dan keterangan bahwa energi bebas Gibbs itu bukan analisis energi. eh, Bebas Gibbs pada sistem hayati merupakan hal yang sangat penting dalam memahami efisiensi proses alam. Nah, energi juga memberikan pemahaman akan stabilitas reaksi kimia dan keseimbangan dalam sistem kimia. Selain itu, antara berbagai konsep yang mendominasi termodinamika sistem hayati, energi bebas Gibbs merupakan yang muncul sebagai salah satu tolak ukur paling kritis. Nah, delta G ini adalah representasi energi yang tersedia untuk memajukan reaksi kimia dalam sistem biologis. Melalui pemahaman perhitungan, energi bebas Gibbs dapat mengungkap suatu reaksi kimia akan berlangsung secara spontan atau memerlukan bantuan atau kontribusi energi alam atau tidak spontan. Nah, reaksi kimia terjadi secara spontan jika energi Gibbs itu akan adalah kurang atau sama dari nol, kurang kurang dari nol. Nah, kalau misalnya lebih dari nol, maka bisa disebut juga tidak spontan. Jika atau jika energi atau jika energi bisa positif, maka untuk terjadi reaksi kimia diperlukan energi kontribusi dari alam. Nah, keterangan itu kalau biar lebih jelas juga, delta G merupakan perubahan energi bebas Gibbs dalam suatu reaksi kimia ataupun suatu sistem yang diamati dengan satuannya kilojoule per mol. Lalu delta H merupakan perubahan entalpi dari sistem dan memiliki satuan yang sama, yaitu kilojoule per mol juga. Nah, untuk T-nya itu merupakan suhu atau temperatur dengan satuan Kelvin, dan juga delta S-nya itu merupakan perubahan entropi per sistem Joule per suhu kali mol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaruh kandungan NiO atau nikel oksida dan suhu pada kesuburan tanah pada area revegetasi. Yang pertama, kenegatifan nilai energi Gibbs itu melambangkan kespontanan reaksi. Jadi, semakin negatif nilai energi Gibbs, maka akan mempermudah untuk akar tanaman untuk menyerap reaksi-reaksi yang ada dalam tanah. Yang kedua, tanah pada lahan revegetasi itu dipengaruhi oleh kesuburan dan suhu tanah. Seperti yang teman saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa suhu itu akan mempengaruhi nilai energi Gibbs, yang akan mempengaruhi juga tanah pada lahan revegetasi. Yang ketiga, logam berat membuat kerusakan pada tanah sehingga mempengaruhi kesuburan tanah dan tanaman. Dengan adanya kerusakan tanah akibat adanya logam berat, itu menyebabkan sebagian tanah berkurang tingkat kesuburannya dan bahkan akan menjadi racun bagi tanaman itu sendiri. Logam berat, salah satu contohnya itu adalah nikel oksida. Sekian, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep energi bebas Gibbs dalam konteks reaksi mineral nikel oksida dan suhu di permukaan tanah, area revegetasi lahan pasca tambang. Metodologi
Yang kami gunakan yaitu studi literatur yang bersumber dari artikel-artikel yang berkaitan dengan energi bebas gips. Kami menyepakati uh, untuk mengamati salah satu reaksi, yaitu reaksi mineral nikel oksida. Reaksinya sebagai berikut. Nikel oksida ditambah karbon monoksida akan menjadi nikel ditambah karbon dioksida. Reaksi tersebut akan dicari energi bebas Gibbs-nya menggunakan persamaan energi bebas Gibbs. Lalu ada tabel dari hasil perhitungan kami. Kami menggunakan temperatur 25 derajat Celcius, 26,1 derajat Celcius, dan 27,7 derajat Celcius. Ini merupakan temperatur pada tanah di permukaan revegetasi lahan pasca tambak. Entalpi dan entropi akan mengikuti suhunya. Dan berikut energi bebas Gibbs yang kami dapatkan. Selanjutnya, ini perhitungan detail. Ambil contoh saja di perhitungan ke-1, kami menggunakan temperatur 25 derajat Celcius yang akan dikonversi menjadi 298 Kelvin. Lalu informasi yang ada disubstitusikan ke dalam persamaan energi bebas Gibbs. Lalu didapatkan hasil minus 122,988 kJ per mol. Jangan lupa untuk satuannya harus sebanding. Entalpi memiliki satuan kilojoule per mol, suhu Kelvin, dan entropi kilojoule per mol kali Kelvin. Sekian dari saya, lalu dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Energi bebas Gibbs dari kandungan NiO pada tanah di area revegetasi lahan pasca tambang berlangsung secara spontan, atau reaksi NiO dengan CO berjalan secara spontan, yang terdapat pada tabel ini. Kemudian yang kedua adalah delta G negatif menunjukkan reaksi kimia di tanah akan bertambah pada tanah dan tanaman. Yang dimaksud adalah karbon monoksida dengan nikel oksida dalam tanah tetap akan mempengaruhi kesuburan tanah. Karena logam dalam tanah akan mengkontaminasi kondisi tanah yang akhirnya tingkat kesuburan tanah akan berkurang dan tanah tidak akan dapat berfungsi secara semestinya. Baiklah, itu saja dari kelompok kami, kelompok 9. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.